Kenapa kita dianjurkan, disegerakan untuk mengerjakan salat fi awwali waqtiha, di awal waktunya? Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi jawabi ayil a'mal afdal. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan ayul a'mali afdal. Ya Rasulullah, amal apa yang paling afdal? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-salatu li awwali waqtiha. Salat di awal waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-faizin min suhbatihi wa tibaihi bil khulud fi daril baqa'i wan na'im. Amma ba'd, nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa'a wa tadhakkura wa tadhkira wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa dilalata ala al khair wa du'a ila al huda ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa maradatihi wa thawabih wa kama nawahu wa salafuna salihun. Alhamdulillah, dengan nikmatnya dan juga dengan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di salah satu rumahnya, yaitu di Masjid Jami Nurul Falah. Mudah-mudahan untuk kita di sini amal ibadah yang kita lakukan di masjid ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di waktu dan juga di tempat yang penuh barakah ini, marilah sedikit kita akan meneruskan bacaan kita di kitab Tuhfatul Zubat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nazim al-Imam Ibn Ruslan rahimahullah rahmatal abrar wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumi fid darin amin. Qal yundabu ta'jilu salati fil awal id awalil waqti bil asbabi saghal wa sunnal ibradu bi fi'li dhuhri li shiddatil harri bi kutril harri li talibil jam'i bi masjidin uti ilaihi min ba'di khilafil jum'ati ba'din khilafal uti. Yundabu ta'jilu salati fil awal. Ini yusannu, disunnahkan, atau yundabu, disunnahkan ta'jilus salati fi awqatihal awal. Disunnahkan untuk segera mendirikan salat, melaksanakan salat fil awal, ay fi awqatiha al-awal, di waktu-waktu yang pertama, ay fi awal waktu, yaitu di awal waktu. Walau isya'an, walaupun salat isya. Walaupun sebagian ulama Syafi'iyah yang salat yang afdal, salat isya'nya itu sedikit di akhirnya. Untuk khurujanil khilaf, pendapat daripada Imam Abu Hanifah. Karena Imam Abu Hanifah masuk waktu isya itu ketika hilangnya mega putih,
maghribnya habis setelah hilangnya mega putih. Kalau dalam mazhab Syafi'i yaitu ketika hilangnya mega merah. Tapi tetap yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i fi awal waktu, melaksanakan isya di awal waktu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita dianjurkan, disegerakan untuk mengerjakan salat fi awali waktiha, di awal waktunya? Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi jawabi ayil a'mal afdal. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan ayul a'mali afdal. Ya Rasulullah, amal apa yang paling afdal? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-salatu li awwali waqtiha. Salat di awal waktunya. Di awal waktu. Ya, salat dikerjakan, didirikan di awal waktu. Dalam hadisnya, summa ay, apalagi ya Rasulullah, birrul walidain, berbakti kepada dua orang tua. Summa ay, kemudian apalagi ya Rasulullah? Kemudian Nabi SAW menjawab, jihad fisabilillah, jihad di jalan Allah. Yang pertama, Nabi SAW menjawab ayul a'mal afdal, amal apa yang paling afdal? Lalu Nabi SAW menjawab as-salatu di awal waktiha, salat di awal waktunya. Wa tahsulu fadilatul awliya, dan mendapatkan keutamaan salat di awal waktu, awal waktu litilka salat bil asbab, dengan beberapa sebab. Asbab salat. Yang dikatakan asbab salat apa aja? Yang pertama min taharatin, dari bersuci. Sudah dengar waktu masuk waktu salat, langsung dia itu sibuk untuk menghadiri salat, untuk melaksanakan salat. Dengan apa? Sebab yang bisa untuk dia melaksanakan salat. Contohnya apa? Dia berwudu, tohara. Atau kalau dia pengen buang hajat dulu, buang air kecil, atau buang air besar. Kalau pengen. Setelah itu baru dia berwudu. Min tohara. Wa adzan. Kalau udah masuk waktu, disunahkan azan. Kalau nggak ada yang azan, atau kalau udah ada yang azan, jawab azan. Itu termasuk daripada asbab, kesibukan untuk mengerjakan salat di awal waktu. Kemudian wasatri aurat, menutup aurat. Setelah dari kamar mandi, kita buang hajat contohnya, kita memakai pakaian untuk menutup aurat. Atau memakai pakaian kita untuk melaksanakan salat, baju. Kemudian wa aklilu kamin, dan makan beberapa suapan kalau kita lapar. Balik suap sebab, bahkan sampai kenyang kalau bisa. Kalau sudah masuk waktu dan ternyata perut kita lapar, kosong, dan makanan sudah jahis, sudah siap, tinggal ambil doang. Ini yang afdal kita makan dulu kalau lapar kalau lapar. Makan apalagi di waktu isya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qaddimil asya alal isya. Dahulukanlah makan malam daripada salat isya kalau kita lapar. Tapi kalau kita nggak lapar, isya dulu. Atau belum siap, harus beli dulu, udah isya dulu. Ini termasuk asbab. Kalau kita lapar, kita makan dulu. Termasuk daripada asbab al-istighal bisalah. Wa taqdimu sunnah ratibah, dan juga mendahulukan sunnah ratib, yaitu qabliyah. Setelah kita masuk masjid, belum didirikan salat, termasuk daripada asbab
untuk awalil waktu, yaitu kita melaksanakan sholat sunnah qabliyah. Kemudian juga wantizarul jamaah, menunggu jamaah. Yang menunggu jamaah juga termasuk asbab di awalil waktu. Ya, biasanya jamaah datangnya 2 menit, 3 menit atau 5 menit setelah azan. Kita udah di masjid, kita udah qabliyah, ya kita nunggu sebagian jamaah. Istighal. Nah, dengan kita melakukan itu semua, maka kita dikatakan yang namanya fi salat di awal waktu. Salat di awal waktu. Nah, ini yang dikatakan oleh Nabi, ya, ketika Nabi ditanya, ayul a'mali afdal, amal apa yang boleh afdal, itu salat di awal waktu. Bahkan di hadis lain Nabi SAW mengatakan, fadlu awalil waqti ala akhiri kafadlil akhirah ala dunia. Keutamaan salat di awal waktu terhadap salat di akhir waktu. Di akhir, ya, bukan di luar, tapi di akhir waktu. Kata Nabi, kafadlil akhirah ala dunia. Seperti keutamaan akhirat terhadap dunia. Ya, nggak sebanding nih. Ya, dunia sama akhirat nggak sebanding, jauh sekali. Ya, kalau kita lihat, kita ke pantai, kita lihat begitu banyak hamparan pasir di pinggir pantai. Nah, satu butir dari pasir itu adalah dunia. Sisanya adalah semuanya adalah akhirat. Berjuta-juta abad tahun di akhirat, abadal abidin, selama-lamanya. Ini nggak sebanding. Nah, itu keutamaan sholat di awal waktu terhadap sholat di akhir waktu. Ya. Begitu jomplang sekali keutamaan daripada sholat fi awal waktu dan di akhir waktu. Nah, itu kita dikatakan sholat di awal waktu. Ya, kalau tadi kita setelah dengar azan atau kita tahu sudah masuk sholat, kita siap-siap untuk segera untuk melaksanakan sholat. Aw akhara bi qadri dzalik indal haja ilaih. Atau boleh, ya, pendapat yang lain, di akhir agak sedikit dimundurin dikit kalau ada hajat, kalau ada keperluan. Bahkan di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, di situ ada 27 masalah yang di situ boleh mengakhirkan sholat dari awal waktu. Ya, bahkan afdal. Ya, salah satunya tadi itu dia itu lapar, Pak. Jadi makan dulu. Ya, yang ada ntar jamaahnya ketinggalan. Ya, biar kita sholat lebih khusyuk, ya kita makan supaya kita sholat nggak mikirin makan. Ya, kalau pengen buang hajat, dibuang hajat dulu. Ya, atau ada tamu datang. Ya, ada tamu datang. Ya udah, kita jamu dulu tamu, kita kasih suguhin dulu ini dulu. Ya, setelah tamu pulang baru kita sholat. Nah, itu juga termasuk uzur. Dikatakan bahwasanya boleh dia melaksanakan sholat di luar daripada awal waktu. Tsumma ahrama biha hasalat lahu fadilah awal waktu. Kemudian dia ihram, takbiratul ihram di yang waktu yang tadi, maka dia mendapatkan sholat di awal waktu. La yukallaf ajalah ala khilafil adah. Enggak boleh dipaksa untuk ajalah dengan lari cepat, contohnya ala khilafil adah, daripada kebiasaannya dia. Ya, biasanya dia jalan, kemudian dia agak lari kecil, lari kecil begitu. Ini dia disunahkan. Ya, kita dianjurkan ketika datang untuk menuju sholat, untuk kita jalan bisakinah wal waqar. Idza ataitum ila sholat, ya, jika kalian datang untuk mengerjakan sholat, fa alaikum bisakinah wal waqar, kata Nabi. Maka datanglah dengan tenang. Ya, bukan datang dengan fala tas'au, kata Nabi.
maka janganlah engkau berlari kecil. Nah, ini nggak dianjurkan. Kenapa? Karena ketika kita sholat, kalau kita ingin mendapati jamaah, ya sampai kita lari kecil, kondisi kita ketika masuk sholat itu dalam keadaan capek, dalam keadaan capek. Nah, ini bisa menghilangkan kehusuan kita dalam sholat. Makanya dianjurkan untuk ketika masuk ke sholat dalam keadaan sakinah wal waqar. Ada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ini masuk ke masjid dalam keadaan ya buru-buru dengan lari kecil, ajalah, ya dengan ajalah buru-buru, karena Nabi sudah masuk dalam sholat, takut kehilangan jamaah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk daripada keistimewaannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa melihat ke belakang seperti melihat ke depan. Ini keistimewaan Nabi ya. Ada 10 keistimewaan Nabi ya. Dalam kitab Imam Nawawi Syarah Bidayatul Hidayah, yang salah satunya yaitu ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa melihat ke belakang seperti kita melihat ke depan. Jadi Nabi tahu ada yang di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti kita melihat ke depan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat sahabatnya ketika masuk ke dalam masjid dalam keadaan lari kecil, dalam keadaan lari kecil. Selesai sholat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil sahabat tersebut. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Zadakallahu hirsa wala ta'ud, zadakallahu hirsa wala ta'ud." Kata Nabi, didoain. Karena dia tahu sahabat semangat untuk mengerjakan sholat sampai dia itu lari kecil. Didoain lagi, zadakallahu hirsa. Semoga Allah tambahkan untukmu semangat dalam ibadah. Wala ta'ud, tapi jangan diulangi lagi. Ketika engkau ingin sholat, engkau lari kecil. Tapi Nabi tahu dia semangat. Nah, ini teguran Nabi SAW luar biasa. Gak langsung disalahin, gak boleh dilari, gak boleh. Tapi tahu Nabi SAW tahu ini, dia itu semangat dalam sholat. Didoain, Zadakallahu hirsa. Semoga Allah tambahkan kamu semangat dalam sholat, dalam ibadah. Wala ta'ud, tapi jangan diulangi lagi. Ketika engkau datang ke masjid dalam keadaan tenang, ya dalam keadaan tenang, bukan dalam keadaan buru-buru ajar. Nah, ini gak dianjurkan ya. Nah, untuk yang namanya ya ajalah kallaf ajalah ala khilafil adah. Nah, ini di awal waktu ya. Sekarang sedikit kita akan baca keutamaan daripada awal waktu. Ya, sholat dikerjakan di awal waktu. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, awal waqti ridwanullah wa wasduhu rahmatullah wa akhiruhu afdal. Salat di awal waktu akan mendapatkan ridha Allah. Wa wasduhu rahmatullah, dan salat di tengah waktu akan mendapatkan rahmat dari Allah. Wa akhiruhu afdal, dan salat di akhir waktu akan mendapatkan maaf dari Allah. Ini bukan di luar waktu ya, tapi masih di waktu. Salat dikerjakan masih di dalam waktu. Iya, alhamdulillah. Tadi kita sama-sama mengerjakan salat di awali waktiha, di awal waktu. Salat di awal waktu, kata Nabi SAW, akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah-tengah waktu akan mendapatkan rahmat Allah. Di akhir waktu akan mendapatkan maaf dari Allah. Ada ridho, ada rahmat, ada maaf. Ya, tiga-tiganya bagus. Tiga-tiganya bagus. Kita mendapatkan maaf dari Allah. Luar biasa ya, kita harapkan. Apalagi kita mendapatkan rahmat dari Allah. Tapi ada yang lebih besar dari dua ini. Lebih besar dari mendapatkan dari maaf Allah. Lebih besar dari kita mendapatkan rahmat dari Allah,
Yaitu apa? Mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Allah sudah memberikan ridho kepada hambanya, kalau Allah sudah ridho kepada hambanya, berarti Allah telah memberikan pemberian yang terbesar. Bahkan ya, kalau Allah sudah ridho kepada hambanya, ya, amal apapun, sekecil apapun akan menjadi berat timbangannya nanti di akhirat. Tapi syarat amal tersebut diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah Nabi Daud alaihissalam, beliau ini mengatakan kepada Allah, ya Rabb, arinil mizan, ya Allah, perlihatkanlah aku mizan timbangan Allah. Ya, mizan, nanti di akhirat kita akan ditimbang amal baik dan buruk kita, mizan. Kemudian Allah kasih lihat kepada Nabi Daud, falamma ra'ahu, ketika Nabi Daud melihat timbangan Allah, ghasyiya alaihi min amri, Nabi Daud pingsan dia, karena saking besarnya timbangan Allah nanti di akhirat. Kalau di kitab Rawhul Bayan dikatakan timbangan Allah itu, ya, mizannya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu besarnya itu ma bainal masyriq wal maghrib, antara barat sampai timur. Antara barat sampai timur. Saking besar yang namanya mizan timbangan Allah. Sedangkan kita dianjurkan untuk memperbanyak amal baik supaya memenuhi daripada timbangan Allah. Falamma afaq, ketika Nabi Daud sadar dari pingsannya, lalu Nabi Daud alaihissalam mengatakan kepada ya Rabb, man yaqdir ala ibadik an yamla'ha bil hasanat. Ya Allah, siapa dari umatmu, dari hambamu yang mampu untuk memenuhi timbanganmu dengan kebaikan-kebaikan begitu besar sekali timbangan. Apa jawab Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Daud? Ya Daud, idza raditu an abdi mala'atuhu walau bi kalimah thayyibah walau bi tamrah wahidah. Wahai Daud, jika aku ridho dengan hamba, tapi syarat iza itu syarat, jika aku ridho dengan hamba, mala'atuhu, maka saya akan penuhi timbangan mizan Allah Subhanahu wa ta'ala walau bitamrah wahidah, walaupun hanya satu butir kurma dia sedekah, walaupun kecil, satu butir kurma yang harganya palingan 1.000-2.000 ya, satu butir kurma. Tapi kalau dia sedekahin mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lainnya, dan Allah ridho kepadanya, yang satu butir, yang 1.000-2.000 itu bisa memenuhi timbangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau bi kalimat thayyibah, katanya, walaupun satu kalimat yang baik, dia mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, atau dia ajak saudaranya menuju kebaikan, atau mencegah saudaranya dari kemungkaran, kebaikan yang diucapkan, thayyibah yang diucapkan. Maka kalau ucapan yang baik itu dia mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang satu itu bisa memenuhi daripada timbangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita cari dalam ibadah kita, doa kita, yaitu apa? Ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana cari ridho Allah? Ya salah satunya as-shalah fi awwali waqtiha. Salat di awal waktu, kata Nabi, awalul waqti ridwan. Salat di awal waktu akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang kalau sudah mendapat ridha dari Allah, dia akan mendapatkan pemberian yang lebih besar, bahkan dari surga Allah. Bahkan dari surga. Disebutkan di sini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'adallahu al-mu'minin wal mu'minat. Allah telah berjanji kepada orang-orang mukmin, baik laki-laki maupun yang perempuan, jannatin tajri min tahtihal anhar, surga
yang di bawah surga itu ada sungai-sungai yang mengalir. Khalidina fiha. Ya, Allah telah berjanji kepada orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, agar mereka nanti di akhirat masuk surga Allah Subhanahu wa taala, yang di bawah surga itu ada sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Khalidina fiha, kekal selamanya. Wa masakina thayyibah fi jannatin, tempat-tempat yang baik ya, fi jannati ada, di surga ada. Kemudian Allah katakan wa ridwanullahi akbar, wa ridwanu minallahi akbar, dan ridho dari Allah lebih besar daripada surga itu, daripada surga. Wa ridwanu minallahi akbar, dan ridho dari Allah akbar, lebih besar daripada surga yang di bawahnya mengalir daripada sungai-sungai. Begitu juga jannatu adn. Jadi ridwanullah, ridhonya Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar daripada, lebih mulia ya, pemberian ridho Allah itu lebih tinggi daripada surga Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu, kita harapkan kan surga, yang kita ingini adalah surga. Ada lagi yang lebih besar dari pemberian Allah kepada hamba yang melebihi surga, yaitu apa? Ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam kitab Al-Qawaidul Asasiyah, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, itu kan kalimat wa ridwanu minallahi akbar. Ridwan di sini kan nakirah, ya bukan ma'rifah. Ridwan, kalau ma'rifah itu pakai alif lam, ar-ridwan. Ini ridwan minallah, nakirah. Dalam bahasa Arab, nakirah ini mempunyai arti banyak. Ada arti takdir, memperbanyak, ada arti ta'zim, mengagungkan, ada arti taklil, sedikit. Artinya sedikit. Dan nakirah di sini ya dalam bahasa Arab artinya sedikit. Wa ridwanu minallahi akbar. Ridho Allah yang sedikit itu lebih besar daripada, ya, lebih agung daripada surga Allah Subhanahu wa taala. Baru ridho yang sedikit, apalagi ridho yang besar. Kita mendapat ridho Allah enggak banyak, sedikit aja, itu lebih besar, lebih berharga daripada surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kita cari kalau sholat di awal waktu, yaitu mendapatkan yang namanya ridho Allah Subhanahu wa taala. Bahkan makanya kita ketika beramal yang kita cari ridhonya Allah, bukan yang lain. Yang kita cari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya ridhonya Allah di mana? Kita bakti sama orang tua. Ridho Allah fi ridhal walidain wa syuhruhu fi syuhri. Di mana? Di awal waktu kita mengerjakan sholat, di awal waktu. Di situ letaknya ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ya, Allah meletakkan ridhonya Allah itu dalam taat kepadanya. Kita nggak tahu taat yang mana. Mungkin dengan kita duduk di sini ridhonya Allah. Mungkin dengan kita salat qobliyah ba'diyah kelihatannya sepele, tapi di situ letak ridhonya Allah. Mungkin dengan kita ketika kita masuk ke dalam masjid dengan kaki kanan, keluar masjid dengan kaki kiri, mungkin di situ letak ridhonya. Makanya la tahtagiranna ma'rufan, kata Nabi, jangan kalian sepelekan kebaikan walaupun kecil, walaupun sepele, walau antalqa akhaka biwajhi talqin, kata Nabi, walaupun kamu berjumpa saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, dengan wajah yang senyum. Kenapa? Mungkin di situ letaknya ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu. Ya, kita tahu bagaimana Al-Imam Al-Ghazali. Beliau itu kan karangannya luar biasa. Ibadahnya beliau luar biasa, Imam Al-Ghazali. Akan tetapi beliau setelah meninggal dunia dimimpikan ru'ya fil manam, dimimpikan oleh salah satu muridnya.
Lalu muridnya mengatakan, "Ya Imam, ma fa'alallahu bik?" Wahai Imam, apa balasan Allah untukmu? Apa kata Imam Ghazali? Ghafarallahu li, Allah mengampuni aku. Bima, dengan apa kamu bisa mendapatkan ampunan dari Allah? Apakah dengan ilmumu? Ya, ilmunya Imam Ghazali luar biasa, sampai dijuluki hujjatul Islam. Ya, hujjahnya Islam. Atau bizuhdik, dengan zuhudnya, atau biibadatik, dengan ibadah. Kata Imam Ghazali, ya, tapi birahmati, dengan rahmat terhadap lalat. Terhadap lalat. Ketika aku ngarang kitab, ya dulu kan pakai tinta. Ketika aku ambil tinta, ya kalau untuk menulis, ngambil tinta kemudian ditulis. Ketika aku ingin mengambil tinta, kemudian ada lalat menghinggap di tinta, lagi minum. Ya, kemudian Imam Ghazali berhenti karena lagi minum. Kenapa? Rahmat kepada lalat tersebut. Sebab itu Imam Ghazali mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat amalnya sepele, tapi disitulah letaknya ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sekali-kali kita menyepelekan yang namanya ridho Allah. Terutama apa? As-shalah bi awwali waqtiha. Salat di awal waktunya. Ya, salat di awal waktu yang Nabi katakan itu. Ya. Awal waktu ridwan Allah. Salat di awal waktu akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua amal itu, ya, terkadang ada yang dapat ridho Allah, ada yang enggak. Yang tergantung kadar keikhlasan kita, kehusuan kita. Sesuai gak amal kita, ibadah kita dengan syariat, dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sesuai dengan sunnah-sunnah Nabi, sesuai dengan syariat, sesuai dengan ilmunya, maka insya Allah akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara doanya Nabi Sulaiman kan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa an walidayya wa an a'mala salihah tarda. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang bersyukur kepadamu, ya, atas rahmat yang Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tua. Wa an a'mala salihah. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang beramal baik. Amal baik yang mana? Tardahu, yang Engkau ridhoi. Jadi ada amal baik, ya, yang Allah ridhoi, ada amal baik yang Allah tidak ridhoi. Yang kita minta kepada Allah supaya amal ibadah kita yang Allah ridhoi, yang Allah terima. Ya, bagaimana yang Allah ridhoi, yang Allah terima? Sesuai dengan syariat. Ya, sesuai dengan ilmunya. Salat sesuai dengan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya. Kemudian khusyuk dalam salat, hadir dalam salat. Yang kita pakai jangan sampai satupun dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Peci kita, baju kita, wudu kita juga gitu, sendal kita menuju masjid, jangan sampai sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Karena ada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada 3 sahabat Nabi yang datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, saya ingin puasa, nggak mau buka-buka. Ya Rasulullah, saya ingin mau sholat, nggak mau tidur. Ya Rasulullah, saya ingin ibadah aja kepada Allah, nggak mau kawin. Nggak mau kawin. Apa kata Nabi? Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci kepada sunnahku, maka itu bukan jalanku, bukan jalannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingin mendapat ridha Allah, harus sesuai. Ya, Nabi puasa enggak setiap hari puasa. Ya, enggak setiap hari puasa. Ya, palingnya sebulan 3 hari ikutin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, puasa dan Kamis. Ya, juga enggak setiap Senin, enggak setiap Kamis Nabi puasa. Itu juga malam Nabi tidur. Ya, enggak setiap malam Nabi puasa sampai pagi. Ada juga tidurnya. Dulu juga Nabi SAW nikah, kawin. Ini
Ini adalah amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sesuai dengan syariat, sesuai dengan ajaran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Intinya, ya, kalau kita ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ya, kita beramal ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita harapin adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Terutama amal-amal yang dikatakan oleh Nabi yang di situ letaknya ridhonya. Itu apa? As-salat di awal waktunya. Salat di awal waktu, salat di awal waktunya. Kemudian ridho Allah, apa namanya? Kita berbakti kepada kedua orang tua. Kita cari ridho kepada orang tua. Kalau udah meninggal bisa kita terus kita berbakti dengan orang tua. Bagaimana? Dengan kita mendoakannya, dengan kita sedekah diniatkan untuk orang tua kita, dengan kita selalu mendoakan kedua orang tua kita. Makanya dikatakan orang berbakti, yaitu setiap kali sholatnya dia mendoakan kedua orang tuanya. Nah, ini mudah-mudahan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqq liha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha al-ba'th insyaallah ta'ala minal aminin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya rabbana a'tarafna bi anna naqdarafna wa annana ala lada asrafna fatub alaina tauba tagsilu kulla hawba wa surlana al-amrati wa abina rawati wa ghafir Rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba jiratin aw suhba wal muslimina ajma'a fadlan wajudan manna la biktisabi minna bil mustafa rasulina hadar Sallallahu wa sallam Rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi idadatu sisuhbi walhamdulil fil badi wa tadahi hamdan kathiran da'i mahabbatin nasaimu ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam siri asraril Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.